Jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GSJA Cendrawasih. Haleluya. Saya percaya pada saat pagi hari ini Jemaat Cendrawasih masih tetap mengikuti ibadah online di tempat kita. Dan walaupun ada sebagian dari jemaat kita yang sudah mengikuti ibadah di dalam gereja, tetapi saya percaya buat Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara semua yang tetap mengikuti dan masih setia berada dan selalu mengikuti, menyembah, memuji Tuhan di dalam ibadah online kita, tidak menutup kemungkinan bahwa Allah akan terus bekerja di tengah-tengah keluarga kita dan Allah akan terus melawat keluarga kita. Amin. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita pada saat ini. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Kita mau tinggikan namanya pada saat pagi hari ini. Mari Tuhan, jangan jemaatmu yang berada di rumah. Dan kami percaya Bapak, Engkau akan terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka semua. Dan kami percaya juga ungkapan-Mu, lawanan-Mu nyata bagi setiap jemaatmu. Mari jemaat yang berada di rumah, buka hatimu pada saat ini, mari kita sembah Dia. Haleluya.
setiap umat-Mu Tuhan. Turun atas setiap hati kami Bapa. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menjangkau kami. Kasih-Mu turun Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami siap Tuhan untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik pada saat pagi hari ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami percaya Engkau Allah tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami menikmati ibadah seperti ini, tetapi kami percaya Roh-Mu tetap bekerja di tengah-tengah keluarga kami, menjamah kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, membebaskan setiap yang keterikatan, setiap belenggu-belenggu dipatahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemerdekaan atas setiap jemaat-Mu Tuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi kami Tuhan, urapi jemaat-Mu Tuhan. Kami siap untuk membesarkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan di rumah katakan amin. Berikan tepuk tanganmu di rumah, berikan semangatmu di rumah, katakan haleluya. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi saksinya Allah. Haleluya.
nama Dia. Dan dengan iman, Tuhan pasti senang akan setiap puji-pujian yang kita naikkan pada saat pagi hari ini. Dan Tuhan merasakan bahwa anaknya betul-betul membawa hatinya untuk memuji namanya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Firman-Nya begitu dekat dengan kita. Dan kita juga mau melekat lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kita percaya setiap firman Tuhan membawa kekuatan yang baru bagi kita. Janjinya ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pada saat kita mengenal Dia lebih dalam lagi, maka kita akan tahu bahwa Bapa di surga adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan. Dalam hidupku, itulah
yang dalam rencana-rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tugas kami yang sudah kami laksanakan, untuk kami menjadi gereja yang melayani, gereja yang menginjil, gereja yang membawa benua yang besar, dan juga gereja yang bersekutu. Ini saatnya kami buka hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Pakai hidup kami seturut dalam rencana-rencana yang indah. Kami siap dengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Harus kami diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan buat seluruh umat Tuhan yang hadir dalam ibadah online ini. Tetap saudara yang memang dalam kondisi yang belum memungkinkan, saudara tetap di dalam rumah ya. Dan jangan lupa terus nikmati hadirat Tuhan. Jangan lupa terus nikmati rencana-rencana yang indah, supaya kita tidak tertinggal saudara. Di rumah saudara terus bersekutu dengan Tuhan ya. Kalau ada yang menyampaikan bahwa Jakarta hari ini sudah mulai merah lagi, saudara banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena tugas kita bukan hanya berhenti ketika kita diizinkan ibadah secara live di tempat ini. Walaupun sudah masih online, tetap terus berdoa. Amin. Tetap terus berdoa. Itu pesan Gembala pada hari ini buat saudara-saudara semuanya. Tema kita hari ini bicara tentang sukacita bersekutu. Kenapa kita harus bersekutu? Karena bersekutu adalah tugas dari sebuah gereja. Kalau kita lihat dari jauh dari perjalanan, yang namanya sebuah persekutuan itu sangat penting. Keeratan diciptakan karena sebuah persekutuan. Dan kebersamaan pun diciptakan karena persekutuan. Bagaimana bisa bersekutu kalau kita tidak satu hati? Karena satu hati itulah yang menempatkan kita untuk bisa tetap bertahan. Amin. Pak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema yang hari ini betul-betul adalah minggu keempat, minggu terakhir dalam bulan Juni ini, terus menguatkan kita bahwa gereja tidak boleh berdiam diri. Gereja harus bergerak, gereja harus bekerja, gereja harus bertindak. Ini kalau waktu minggu awal, minggu kedua tanggal 14 saya katakan, waktu adalah jiwa, waktu adalah keselamatan. Jadi jangan pernah berhenti saudara, terus berjalan pada konteks sebuah gereja. Gereja yang tidak melakukan penginjilan adalah gereja yang mati. Dan saya percaya kita mau menjadi gereja yang hidup, gereja yang mempunyai pengharapan, gereja yang punya dan memberi jawaban kepada jemaat-jemaatnya. Saudaralah yang menjawab pertanyaan itu. Saudara yang akan menjawab semua tuntutan itu. Karena itu adalah tugas saudara dan saya. Bukan hanya satu orang yang diberi tanggung jawab besar, tetapi kita semua punya tanggung jawab besar. Bilang sama-sama, kita punya tanggung jawab besar. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ke-10. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 5 sampai ke-10. Mari kita baca sama-sama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Sekali lagi, segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita akan membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin, haleluya. Jadi dampak hidup kita harus selaras dengan firman. Jika tidak, yang disalahkan adalah yang mengajarkan. Apa kita tega? Tipu muslihat tidak pernah diajarkan Allah. Lalu kenapa kita bertipu muslihat? Lalu kenapa kita mengadakan kebohongan? Janganlah kita membuat satu kesalahan besar. Mari kita lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kita.
terlalu besar, terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Nah, saudara lihat, inilah proses waktu kita mengenal Dia. Waktu kita mengenal Dia, miliki sebuah pengenalan yang benar tentang Tuhan. Anda tidak hanya sekedar mengenal biasa. Yang namanya mengenal, tahu. Saya mengenal saudara Nathan. Nathan mungkin saya tahu dia itu adalah anak dari hamba Tuhan. Dan dia bilang bahwa dia suka makanan nasi goreng. Nasi gorengnya dengan bla 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 tertentu. Hanya yang tahu adalah yang mengenal. Nasi gorengnya itu seperti apa? Kalau misalnya berubah dan berbeda, tidak mungkin. Kalau yang namanya mengenal, dia tahu betul. Istri saya ini, saya kenal betul, Ibu Uni suka bami. Dia suka banget dari saya pacaran sampai saya menikah dan sampai hari ini, kesukaan dia bami. Yang namanya bami itu gak ada nomor 2 buat dia, selalu nomor 1. Dan kemanapun ada bami, dia pasti mencoba ya saudara. Dan saya suka sekali akhirnya dengan bami. Dan saya tahu kalau ada pertanyaan, kalau kamu benar-benar mengenal istrimu, makanan apa yang dia suka? Pasti saya jawab mie. Kenapa? Karena saya mengenal betul. Saya tahu. Jadi tahu ini berbeda dengan mengenal. Kalau tahu hanya bagian luar, tapi mengenal dalam pun dan hatinya pun kita tahu. Jadi kalau saudara ingin mengenal Tuhan, miliki pengetahuan, belajar tentang Allah. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Itu butuh pengenalan. Yang kedua, miliki pengalaman. Anda tidak akan pernah mempunyai pengetahuan hanya sekedar ilmu, tetapi Anda ada apresiasi yang Anda dapatkan. Ada sesuatu pekerjaan yang Anda dapatkan. Misalnya, firman Tuhan katakan barang siapa yang memberi dia akan diberkati. Siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Siapa yang percaya dia tidak dipermalukan. Bagaimana mungkin kita tahu isi firman, tapi kita tidak mengalami? Apabila yang memberimu, apabila ada yang menamparmu pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Apabila ada yang mengajak dia berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara tidak mengalaminya. Betul loh. Saya itu punya musuh, saya itu lagi kesel sama orang, saya ini lagi benci sama orang. Tapi memang kalau memang Tuhan suruh mengampuni, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan betul, ketika kita punya amarah dengan orang lain, ketika kita musuhan dengan orang lain, Bapak sudah bilang apa? Janganlah simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kita kan kalau nggak melakukan, kita bohong, kita menipu Tuhan. Tadi Alkitab sudah katakan, kita jangan sampai menipu Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 5-10 sudah katakan, kita nggak boleh. Kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Kita bukan sekedar hanya ondo dalam hidup kita. Dan waktu kita belajar untuk mengampuni, benar loh. Bapak bilang apa? Barang siapa yang tidak mengampuni, dia pun tidak akan diampuni. Jadi pengalaman ini membuat kita naik selevel kita. Nah, setelah saudara memiliki pengetahuan, setelah saudara memiliki pengalaman, saudara itu harus memiliki apa? Pewahyuan. Pewahyuan ini adalah sesuatu yang melebihi dari segala hikmat yang kita miliki. Kita tahu misalnya, kita sudah berjuang, kita sudah mati-matian, tapi Anda bekerja untuk buat Tuhan waktu itu. Apa yang Anda rasakan? Wah, memang saya capek, saya lelah. Tetapi saya tak percaya, ini adalah pekerjaan Tuhan. Waktu saya sampaikan, ada orang-orang yang diberkati. Ini perlu pewahyuan saudara. Kalau tidak, kita akan bilang apa? Enak aja. Dia nggak tahu sih saya susahnya kayak gimana. Dia nggak tahu sih sampainya saya kayak gimana. Belum aja dia ngalami. Kalau orang yang punya pewahyuan dari Allah, dia berpikir begini ketika ada masalah. Tuhan, saya diajar Tuhan lagi naik level. Saya belajar lagi naik level. Itu butuh pewahyuan dari Tuhan. Kalau tidak, kita akan sudah dibawa dengan amarah yang besar. Kita sudah dibawa dalam emosi yang besar. Tanpa ada pengampunan lagi. Yang adalah, itu ciptaan iblis, keributan. Kalau orang mau mengenal Tuhan, ingat langkah pertama adalah miliki pengetahuan terlebih dahulu. Kedua, pengalaman. Engkau bisa benci orang, bagaimana kalau engkau dibenci oleh orang lain? Engkau bisa marah sama orang, bagaimana kalau engkau dimarahi orang? Itu Anda harus mengalami. Oh iya, gak enak ya rasanya diomelin orang. Gak enak kalau dimarahin orang. Nah, untuk memiliki kewahyuan, ya sudahlah, silakan saya minta maaf. Firman Tuhan apa? Petrus pernah bertanya, Tuhan, bagi orang yang bersalah, berapa kali aku harus mengampuni? Ini kalau nggak punya kewahyuan, kita bilang apa? Enak lu ngomong 70 kali 7.
490 kali. Terlalu too much, banyak sekali. Tapi kita gak bisa melawan dari apa yang menjadi Tuhan, keinginan Dia. Maka semua itu akan bisa menjadi mudah ketika engkau memiliki pewahyuan Tuhan. Yang berikutnya saudara, saya mencatat begini. Persekutuan dalam bahasa Yunani aslinya adalah koinonia. Secara harafiah dikatakan memiliki bersama, meliputi bersama, saling berbagi, saling berpartisipasi. Bagaimana mungkin kita ngomong tentang persekutuan, tapi kita terpisah dengan saudara-saudara kita. Kita terpisah dengan keluarga kita. Kita tidak punya partisipasi dengan sahabat-sahabat kita. Anda jangan berpikir persekutuan itu hanya dalam sebuah gereja. Anda jangan berpikir dalam persekutuan itu hanya harus ada di dalam sebuah kakak. Dalam persahabatan pun itu ada perlu persekutuan. Bagaimana bisa menjual hartanya dan membagi-bagikan orang lain kalau tidak memulai memiliki sebuah persekutuan? Persekutuan jangan berpikir dalam jumlah yang besar dulu. Hal yang kecil. Tanggal 14 saya ingat. Yang kita harus mulai pelayanan pertama adalah keluarga. Keluarga. Nah, kita harus memulai, saudara. Koinonia tidak berbicara tentang sebuah gereja yang besar, tetapi keluarga yang terdekat dengan kita, sahabat dan teman-teman kita. Maka oleh karena itu saya katakan ketika kita mau menyampaikan Injil di mana saja kita harus lakukan. Karena Injil itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, saya bilang begini, orang Kristen mempunyai persekutuan karena mereka memiliki iman, kasih karunia, ya, lalu memiliki Roh Kudus dan memiliki karunia dan musuh bersama. Ini yang saya mau catat, musuh bersama. Lawan kita iblis. Iblis hanya bisa dikalahkan ketika ada persekutuan. Kita anak-anak Tuhan kalau masing-masing, kita sendiri-sendiri, kita nggak bisa mampu mengalahkan lawan kita. Iblis itu nenek tua yang sudah lama tinggal dalam dunia ini, sulit dikalahkan. Hanya nama Tuhan yang bisa mengalahkannya. Dan nama Tuhan bisa terjadi apabila kita ada kesatuan dan persatuan, saudara. Jemaat Tuhan, ayo kita harus kuat. Jemaat Tuhan, kita harus menang. Kita nggak bisa tanding sendiri-sendiri. Kita punya musuh bersama dan musuh yang sama. Iblis namanya. Harus kita patahkan, harus kita kalahkan. Iblis inginnya adalah memporak-porandakan kekristenan kita. Iblis ingin mengacaukan. Iblis ingin mengurangi kasih. Iblis ingin bahkan dia meniadakan kasih. Dia ingin kita semua bermusuhan. Dia ingin kita semuanya marahan. Dia ingin semuanya bubar. Itu keinginan iblis. Apakah kita tega? Persekutuan yang sudah diciptakan dengan terlalu lama hanya kalah cuma karena satu masalah. Masalah tidak boleh menjadi satu penghalang untuk engkau bisa kalah, jangan. Saudara terlalu bodoh membiarkan masalah itu meliputi dirimu sehingga engkau gak move on. Kita bangun kekompakan kita. Nah saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya catat mengenai sebuah ibadah persekutuan. Yang pertama adalah ibadah bersama bersumber dari penebusan Kristus yang sempurna. Yang kedua merupakan sumber kekuatan bagi kita. Jadi yang pertama ingat tentang penebusan Allah dalam dirimu. Yang kedua merupakan sumber kekuatan. Jadi kekuatan kita, persekutuan kita. Yang pertama karena Yesus yang telah menebus kita. Yang kedua itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Lihat beda, makanya persekutuan orang-orang yang sendiri, walaupun kita mungkin hari ini bebas bisa online, tetapi paling tidak kalau Anda nanti punya waktu, Anda dalam keadaan sehat, dan Anda sudah merasa fit, Anda bisa ibadah kepada Tuhan, Anda pasti berbeda. Ibadah di dalam rumah sendirian dengan ibadah bersama-sama dengan teman-teman itu berbeda jauh. Saya sendiri merasakan, saudara. Dan hari ini ada dua hal yang membuat persekutuan itu terjadi. Yang pertama karena penebusan Tuhan. Yang kedua merupakan sumber kekuatan yang Allah berikan. Saya yakin ini semua tidak boleh hilang dari orang-orang percaya. Saudara ingat waktu Anda bersekutu, Anda ingat dengan penebusan Tuhan. Yang kedua Anda paham dengan itulah sumber kekuatan dalam diri kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa persekutuan itu adalah sumber? Yes, pasti. Ya, bangsa Israel ketika dia bersekutu dengan Tuhan, kemenangan mudah didapat. Tapi ketika bangsa Israel menjauh dari Tuhan, begitu sulit untuk mendapatkan kemenangan. Bangsa yang kecil pun mereka nggak bisa kalahkan. Iya tuh, bangsa yang kecil pun tidak bisa mereka kalahkan. Kenapa? Karena mereka menjauh hatinya dari Tuhan. Saudara nggak bisa. Persekutuan
itu adalah sumber penebusan Allah dalam diri kita. Yang kedua, sebagai sumber kekuatan bagi saudara dan saya. 3 hal. Kenapa kita bersuka cita seketika kita bersekutu dengan Dia? Yang pertama, waktu kita bersekutu, kita akan semakin mengasihi Dia. Perjumpaan itu membuat kita jatuh cinta, saudara. Pasti. Anda pernah pacaran belum? Ya, Anda pasti sudah pernah pacaran. Waktu Anda pacaran, pasti yang pertama adalah tatapan, saudara. Nah, waktu Anda menatap Dia, Anda sering berjumpa dengan Dia, maka dikatakan dari mata turun ke hati. Ya, dari mata turun ke hati. Jadi artinya Anda jatuh hati. Waktu Anda jatuh hati, ada rasa ingin memiliki. Nah, karena Anda bersekutu dengan Tuhan, itu membuat Anda mengasihi Tuhan. Kenapa kok ada orang yang bisa tinggalin pekerjaan lalu ikut Tuhan? Petrus, Yohanes adalah murid Tuhan. Dia tinggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Tuhan. Dan di dunia sekuler juga ada seorang dokter, karena dia mengasihi Tuhan, dia tinggalkan pekerjaannya, dia melayani Tuhan. Seorang pengusaha, dia jual usahanya, lalu dia biayai untuk pelayanan. Ada banyak yang melakukan seperti itu. Saya tahu itu terjadi. Mungkin orang bilang bodoh ya. Ngapain sih mesti jual? Ngapain sih mesti berhenti? Ngapain sih kok hanya jadi pendeta? Emang ada uangnya? Beda Pak, Bu, ketika dia punya kasih, dia semakin mengasihi Tuhan. Itu gak bisa lagi diukur dengan uang dan pekerjaan yang wah dalam hidup dia. Jadi terlalu luar biasa. Berapa banyak orang seringkali mengalami hal-hal yang sedemikian. John Sung salah satunya. Ketika dia harus belajar sekolah di Amerika untuk menjadi seorang dokter. Tapi panggilannya pada waktu itu, keinginan orang tuanya adalah tetap menjadi dokter. Tetapi panggilan dia menjadi hamba Tuhan. Dulu dia begitu cuek dengan firman. Tapi ketika dia tersangkut hatinya dengan firman-Nya, kasihnya itu melebihi dari segala apa yang dia miliki. Segala sesuatu yang dia miliki dibuang, dia lepas. Dia hanya ingin menjadi pelayan Tuhan. Itu yang dialaminya, saudara. Itu tidak akan pernah terjadi kalau orang tidak pernah mengasihi. Dan itu pasti terjadi ketika dia mengasihi. Makanya kalau orang bilang, kalau orang udah jatuh cinta, ya apapun itu dia akan perbuat, dia akan lakukan. Dia bilang, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Itu kan dikatakan bagi orang-orang yang baru jatuh cinta. Ya, nah kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ingat, kita akan semakin mengasihi Dia. Yohanes 13 ayat 34-35 segini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu. Dengar baik, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kalau Anda bukan murid Tuhan, silakan kamu mengasihi musuh terus. Kemana-mana Anda musuhan, kemana Anda punya musuh, Anda tidak akan pernah dikatakan bukan murid Tuhan. Di sini dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau. Dengar baik, jikalau. Jadi kalau kita tidak lakukan, kita tidak berbuat, artinya Anda bukan murid Tuhan. Tapi kalau Anda ngaku murid Tuhan, Anda nggak boleh gengsi untuk bisa mengampuni. Anda nggak boleh gengsi, nanti aja, biarin aja. Bukan salah gua. So, iblis selalu pengennya kayak gitu, saudara. Dia nggak suka cinta damai. Dia sukanya kehancuran, keburukan. Itu. Kalau dia bisa mengajarkan kasih, dia bukan damainya iblis. Dia pasti jadi malaikat Tuhan, saudara. Hati-hati, jangan tertipu loh, saudara. Naga tua ini penipu yang luar biasa. Dan saudara tidak boleh tertipu. Amin. Bilang sama-sama kiri kanan, bilang Anda gak boleh tertipu. Haleluya. Kemasannya paling indah. Biar aja, nanti aja. Gua gak marah sama dia kok. Oh, iya. Hati-hati. Iblis pintar sekali mengemas, ya. Dan anak-anak Tuhan seringkali tertipu dengan kemasan iblis. Hati-hati. Haleluya. Dan statement saya bilang begini. Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Dia adalah wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Dia yang menjadi dasar hidup saling mengasihi. Dengan lain, tadi katakan kalau kamu nggak mengasihi, kamu murid Tuhan. Bahkan di sini katakan dia dasar hidup saling mengasihi di antara orang beriman yang percaya kepadanya. Jadi kalau nggak percaya bodoh.
terserah. Tapi kalau kamu percaya, kamu harus tinggalkan. Kamu harus punya kasih. Itulah yang Allah rindukan. Oleh karena itu Yesus juga mengundang kita sebagai gerejanya untuk hidup saling mengasihi dalam perjalanan mengikuti Dia. Dengan demikian, dengar baik, identitas Yesus yang adalah kasih harus juga menjadi identitas siapa? Kita. Anda ngaku anak Tuhan, mulutmu memuji Tuhan, hatimu bersorak-sorai, tapi kamu identitasnya palsu. Saudara, berapa banyak warga negara Cina memiliki identitas palsu? Penjara, saudara, jangan main-main loh. 10-7 tahun saudara akan mendekam dalam penjara kalau Anda memalsukan identitas. Artinya pura-pura. Kekristenan bukan bicara pura-pura. Kekristenan bukan tong kosong nyaring bunyinya, bukan. Tapi betul di sini katakan identitas pula sebagai gerejanya. Kapan kita bisa menjadi teladan? Keteladanan itu bukan disembunyikan, keteladanan itu dibuktikan. Betul nggak Anda orang Kristen? Kalau Anda, saya dulu pemarah, saya orang emosional. Tapi semua karena Tuhan, saya harus mengatakan semuanya. Maka kalau kita ikut Yesus itu, kita ikut Yesus itu bukan langsung pikul salib, tapi sangkal diri. Anda sangkal diri, baru bisa pikul salib. Terlalu banyak orang pikul salib semuanya, tapi sangkal dirinya nggak ada. Harus miliki. Amin. Yang kedua, kalau kita bersekutu dengan sukacita, maka akan membuat kita semakin memuliakan Dia. Lagi-lagi memuliakan Dia. Memuliakan Dia bukan hanya mengangkat tangan memuji Dia, bukan. Memuliakan Dia bukan kita bermain musik dengan sepenuh hati, bukan. Muliakan Dia adalah hadirkan Yesus dalam dirimu lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tindakan, lewat pikiran yang searah, selaras dengan Yesus. Itu memuliakan Dia. Apakah Anda sudah memuliakan Dia? Kalau masih punya kebencian, amarah, kesombongan, Anda belum memuliakan Tuhan. Yang mau memuliakan Tuhan, hadirkan Yesus. Yesus mengasihi, Anda mengasihi. Yesus mengampuni, harus mengampuni. Yesus rela buat korban, kita harus rela berkorban. Nggak ada yang sulit sebenarnya, karena udah ada contoh. Tanya, yang paling sulit membuat pakaian adalah tidak ada pola. Membangun rumah tidak ada sketsa, tidak ada diagramnya. Membuat adonan yang paling mudah adalah resepnya ada. Kalau nggak ada resepnya susah. Kita jadi anak Tuhan gampang. Kenapa? Teladannya udah ada, Yesus. Teladannya sudah kita miliki, Yesus. Jadi nggak ada yang susah. Kalau Anda merasa susah karena nggak ada contoh, kita gampang. Bilang sama-sama, kita gampang. Kenapa? Sudah ada contohnya, Yesus namanya. Saat Roma 11:36 katakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersekutu dengan Tuhan, kita mau memuliakan Dia, meninggikan Dia, hanya Dia, oleh Dia, karena Dia. Saudara jangan mencuri semua kemuliaan Tuhan. Itu semua Tuhan berikan karena Dia mengasihimu. Dan statement saya bilang begini, kita harus memuliakan Allah. Karena keberadaan Allah yang mulia, sebab Dia adalah Allah yang mulia. Jadi Dia disebut mulia karena memang Dia mulia, saudara. Dan sudah selayaknya dimuliakan. Iya betul. Anda sudah menerima segala kehidupan, Anda sudah menerima segala dan menikmati berkat-berkat dan kesehatan. Oleh karena segala perbuatannya yang menciptakan, yang menebus, yang menyelamatkan, yang mengasihi, yang memelihara dan memberkati kita. Kita semua diciptakan untuk kemuliaannya. Semua orang disebut namanya. Diciptakan untuk kemuliaannya. Bahkan segala sesuatu diciptakan hanya untuk kemuliaan Allah. Pak, Bu, dengar baik. Jangan pernah kita ragu untuk cara Allah untuk memuliakan Dia. Jangan ragu. Anda adalah orang yang tepat. Anda adalah orang yang tepat. Ya, segala perbuatanmu itu sedang memuliakan Allah. Segala perbuatanmu itu telah mencerminkan Allah. Jangan rusak
foto Allah. Amin. Foto Allah dalam dirimu jangan dirusak. Foto Allah dalam dirimu itu jangan, gambar Allah atau seleb Allah itu jangan dirusak dan dihancurkan oleh karena kesombongan dirimu. Kau nggak boleh sombong. Ya. Berikutnya yang ketiga. Kenapa kita harus sukacita dalam bersekutu kepada Dia? Supaya semakin setia. Setia. Kalau kita bersekutu dengan Dia itu tanda bahwa bukti bahwa kita setia kepada Dia. Setia akan ajarannya, setia akan pelajarannya, setia akan persekutuannya, setia akan kasihnya, setia akan kuasanya, setia akan mujizat-mujizatnya. Terus itu akan terjadi. Filipi 2 ayat 5-8 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam juga Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Milik yang harus dipertahankan. Sepertinya bukan Allah, sebenarnya dia adalah Allah, saudara. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Kata bahasa asli merendahkan ini adalah dia membuat dia paling bawah, saudara. Ya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, persekutuan adalah harga yang sudah dibayar oleh Tuhan, dan hendaklah kita setia. Setia bukan selingkuh tiada akhir, setia bukan setiap tikungan ada, tapi setia bicara tentang ketaatan. Amin. Saudara-saudara, saya menggambarkan ini. Setia itu harus patuh dan taat. Ya, apapun tugasnya harus dikerjakan dengan patuh, teguh hati, tidak gampang goyah, dan taat. Sudah diklik? Nah, setia itu harus patuh dan taat. Apapun tugasnya harus dikerjakan dengan patuh dan teguh hati. Tidak gampang goyah, taat walaupun ada rintangan dan halangan. Berpegang teguh pada pendirian dan janji. Jika kita setia, sekali lagi, jika kita setia, memang harus ada janji. Setia, makanya dikatakan setia janji atau janji setia. Orang nikah selalu janji setia. Aku akan menjaga baik sehat ataupun sakit. Aku akan tetap setia walaupun dalam keadaan kaya dan miskin. Itu nggak bisa cuma diungkapkan, tapi perlu komitmen. Ayo bersekutu harus punya komitmen, saudara. Tuhan sudah ada contohnya, Tuhan sudah memberikan contoh, saudara. Dan contoh itu jelas mempermudah kita. Ayo kita baca yang terakhir bersama-sama. Bersekutu itu penting untuk kita bertumbuh. Kita membangun relasi dengan Tuhan dan belajar firman Tuhan secara rutin. Memiliki hidup dalam persekutuan dan kerukunan. Seperti jemaat mula-mula hidup rukun dalam persatuan. Tidak ada tembok pemisah di antara mereka. Semuanya merasa sama-sama sudah ditebus oleh Kristus. Sifat dari anak Tuhan adalah pemersatu. Catat baik-baik. Sifat dari anak Tuhan adalah pemersatu. Jadi kalau penghancur, rusak, pendobrak itu bukan. Ya, jemaat mula-mula selalu bersatu sehingga menjadi daya tarik bagi orang yang melihatnya. Mereka pun lalu datang dan percaya kepada Kristus. Saling memperhatikan satu sama lain. Allah tidak mau, sekali lagi, Allah tidak mau kita hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi ingin kita memperhatikan orang yang membutuhkan. Sekecil apapun yang kita lakukan bagi yang membutuhkan, kita melakukannya bagi Tuhan dan akan diperhitungkan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kemarin Anda punya masalah, Anda merasa, oh dia gak tahu saya, dia gak mengerti saya. Tapi saudara sadari, kenapa temanmu berubah? Kenapa sahabatmu berubah? Kok biasanya dia gak pernah marah, kok tiba-tiba marah? Jangan-jangan di balik masalah yang sedang dihadapi, dia ada masalah besar di belakang dia yang sedang dihadapi. Ayo kita sama-sama koreksi. Kita bukan manusia sepenuhnya sempurna. Jadi jangan minta orang tuntut untuk sempurna kalau engkau juga gak bisa sempurna. Belajar untuk mengasihi, saudara. Kita manusia-manusia yang sedang diciptakan Tuhan, yang sedang diubah Tuhan. Mari metonia kita bawa kepada Tuhan untuk mengadakan dalam hadiratnya. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya kita tak boleh menjadi kekuatan bagi kita.
iman bagi kita, dan persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Mari kita akan puji bagi Dia, kita sembah Dia. Biarlah kita jadikan rumah kita menjadi mesbah doa kita, supaya semua bangsa, semua jiwa diselamatkan. Itu adalah satu kesungguhan hati kita untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku Bapa. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang kami hari ini mungkin baru sadar bahwa kami bukan manusia yang sempurna, tapi dari hal ini Tuhan kami belajar dalam kesempurnaan ini. Thank you Yesus, terima kasih. Biarlah kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hidup kami, karena Engkau telah menjadi contoh, Engkau telah menjadi teladan dalam hidup kami. Mudah bagi kami untuk mengikuti apa yang menjadi keinginanmu ya Bapa. Thank you Jesus. Ku bawa hidupku sekarang, yes, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. yes, Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. yes, haleluya. Penuhi kami Hatiku sekarang dengan urapan baru. dengan urapan yang baru. Angkat tanganmu, letakkan tangan kananmu di dada. Minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini engkau belum berhasil, tapi saya percaya engkau akan lakukan waktu lewat waktu sesuai dengan apa yang Tuhan punya mau. Mari Tuhan, ajar aku senantiasa melakukan kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu, melakukan janji-Mu, melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Restore me Lord. Jadikan aku Tuhan. Terima kasih Yesus. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa. Sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bahkan persekutuan kami akan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kami mulai menyadarkan diri kami, jika kami mengasihi, kami adalah murid-murid-Mu. Jika kami mengasihi, kami diakui sebagai anak. Maka oleh karena itu Tuhan, kami tidak berdaya lagi untuk mengatur emosi kami. Kami tidak bisa lagi mengatur amarah kami, karena kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami sudah dibaharui oleh Engkau Tuhan. Dan segala tindakan hanya bagi-Mu, untuk-Mu, dan karena-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya tugas gereja tidak berhenti. Kami sudah melakukan koinonia, kami sudah melakukan didaskalia, kami sudah melakukan diakonia maupun marturia. Biarlah itu boleh menjadikan satu pernyataan yang nyata sebagai orang
Bukankah kami sudah dengar firman Tuhan hari ini, lalu kami berhenti? Tetapi masih banyak tongkat estafet ini harus berjalan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau supaya tongkat estafet ini berhenti, tapi yang kami rindukan adalah berjalan dan berlanjut. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu boleh berhenti sampai hari ini, tetapi rema firman-Mu Tuhan tetap terus memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube kita yang sudah kita tonton hari ini, dan terus jadi berkat buat kita. Shalom. Haleluya. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh gembala kita. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur buat perbuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau yang boleh meneguhkan iman, percaya kami. Walaupun ketika kami ada di rumah, kami percaya Tuhan yang boleh selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Ibadah kami tidak sia-sia Tuhan. Iman kami selalu diperbaharui dari hari ke hari. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan limpahkan berkat, anugerah, kemampuan dalam mengatur segala sesuatunya Tuhan. Untuk penyebaran COVID-19 Tuhan. Supaya Tuhan yang boleh memulihkan bangsa ini. Kami serahkan di dalam nama Yesus, buat bangsa kami, buat negeri ini Tuhan, buat gereja Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, diberkati buat setiap umat-Mu yang datang ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa.